9 nama-nama iblis dalam Islam dan tugas-tugasnya yang muslim harus tahu nih. Nomor 9, Wasnan. Wasnan adalah iblis yang suka meniup-niupkan tepung ke mata manusia. Tepung itu dia tiupin ke mata kita supaya kita itu tuh ngantuk ketika lagi ibadah. Jadi kalau kita itu lagi ibadah terus tiba-tiba ngantuk, ya kemungkinan ada pengaruh dari wasnan ini. Makanya kalau kalian lagi ibadah harus terus fokus. Kedelapan, walhan. Nah kalau walhan ini tugasnya itu adalah buat mengganggu manusia ketika lagi bersuci, lagi wudhu, lagi mandi. Nah itu tuh dia lakukan supaya ketika lagi kita bersih-bersih itu nggak sempurna. Lagi wudhu ngebikin kita jadi pengen buru-buru. Terus ada bagian yang belum kebasuh. Lagi mandi juga pengen buru-buru. Atau nggak ngebersihin salah satu bagian. Jadinya masih kotor. Nah itu walhan lakukan. Supaya kita itu masih kotor. Dan jadi kalau kita ibadah itu nggak sah. Yang wudhunya dan juga mandinya masih buru-buru. Nggak sempurna. Harus diperhatikan ya. Nomor 7. Saut. Nah, kalau iblis yang ini nih bisa dibilang cukup berhasil banget, apalagi akhir-akhir ini. Karena tugasnya dia adalah membuat kita manusia untuk menyebarkan kebohongan, menyebarkan berita-berita palsu, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Belum kita cari tahu kebenarannya, udah disebarin. Hoax-hoax gitulah. Makanya mulai sekarang kalau nerima informasi sesuatu, coba dicari tahu dulu, baru kalau misalkan itu benar dan pantas untuk disebarkan, baru disebarkan. Kalau kalian nggak tahu kepastiannya, jangan disebarkan. Karena bisa jadi kalian itu ada keinginan untuk menyebarkan gara-gara ada bisikan dari saut. Yang keenam, dasim. Nah kalau dasim ini ada hubungannya sama keluarga. Karena dasim ini suka membuat keluarga ini jadi nggak harmonis. Ngebuat istri atau suami jadi berpikiran negatif gitu sama pasangannya. Ataupun mempengaruhi istri atau suami buat melakukan hal yang tidak baik. Yang ngebuat keluarga ini jadi berantem terus nggak harmonis. Nah ini ada pengaruh nih dari dasim. Yang kelima, zalanbur. Nah kalau iblis bernama zalanbur ini biasanya ada di tengah-tengah kita ketika lagi proses transaksi jual beli. Iblis ini seringnya ada di pasar karena iblis ini tuh mempengaruhi manusia buat berbuat curang ketika jual beli. Mungkin barang jelek dibilang bagus atau timbangannya itu dikurangin, yang gitu-gitulah pokoknya tuh. Ini ada pengaruhnya dari zalanbur. 4. Syabru. Nah kalau iblis syabru ini membuat kita manusia itu jadi nggak tawadu, jadi nggak sabar ketika menghadapi sebuah masalah. Jadi kalau kita itu lagi nerima masalah, nah syabru ini nih bakal membisiki kita supaya kita itu depresi, gampang marah-marah, nggak terima, menyalahkan Allah, dan sebagainya. Padahal bisa jadi itu masalah cuma masalah kecil, tapi kita besar-besarkan. Nah ini nih, mungkin ada bisikan dari syabru. Ketiga, khanzab. Nah ini mungkin bisa dibilang yang paling bahaya ya. Yang bikin kita kalau lagi ibadah, lagi sholat, itu jadi nggak khusyuk. Karena iblis khanzab ini, itu mengganggu kita ketika lagi ibadah. Jadi nggak konsentrasi. Jadi ketika lagi sholat, kita mikirnya kemana-mana. Wah tadi kompor udah dimatiin belum ya? Wah kalau misalkan gua ngomong kayak gini, nanti si A marah nggak ya? Wah tadi gua ngeliat sepatu naik itu di depan. Habis ini gua ambil aja kali ya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Khanzab ini nih ganggu kita pokoknya ketika lagi ibadah. Yang kedua, tibir. Nah kalau iblis ini membuat kita itu jadi gampang meledak-ledak. Jadi suka marah-marah gak jelas. Gak ada masalah tiba-tiba ngajakin orang ribut. Kesenggol dikit pengen bacok orang. Nah temen lu ada gak nih yang kayak gini nih? Jangan-jangan udah dipengaruhi tibir banget nih. Nomor 1, akwar. Nah kalau ini nih masalahnya sama asusila. Jadi iblis akwar ini mempengaruhi manusia untuk berbuat yang asusila gitu. Misalkan membisiki laki-laki supaya udah tuh godain aja perempuan, pegang aja tangannya nggak apa-apa. Udah berhasil pegang tangan, cium-cium dikit. Udah berhasil cium, lebih lagi. Atau kalau perempuan, udah pakai baju ini aja yang seksi-seksi supaya diperhatiin sama cowok-cowok, supaya bisa naik jabatan, supaya bisa dibeliin ini, dibeliin itu. Nah ini nih, ini mungkin ada bisikan dari akwar. Makanya kalau misalkan udah ada kepikiran-pikiran kayak gitu, mendingan langsung dijauhin deh. Jangan dilakuin sama sekali, jangan diikutin.